saya akan mulai dengan sedikit mengulang terkait dengan peran penting dari kita merancang suatu proses atau unit proses dengan benar, gitu ya. Jadi minggu kemarin ini sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya ingin memberikan garis besar saja apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin, gitu ya. Jadi pentingnya itu yang pertama adalah kita lihat dari sisi apa namanya pembiayaan, gitu ya. Jadi kalau dari pembiayaan ini ya, kalau dari sisi pembiayaan itu memang terlihat, gitu ya. Ketika kita merancang, ya, jadi fasenya itu masih berada di dalam fasa kotak ini, ya, itu secara komponen biaya memang terlihat masih sangat kecil. Ya, Anda bisa lihat di dalam garis yang berwarna hijau ini, gitu ya. Itu praktis kalau dilihat 100% total pembiayaan, ya. Bahkan kadang itu pembuatan dokumen untuk proses desain, ya, tidak lebih dari 10%. Ya, kadang cuma 5%, kadang 6%, bahkan di beberapa tempat, gitu ya, itu cuma 3%. 3% dari apa? Dari total pembiayaan. Jadi coba Anda bayangkan, gitu ya. Anda misalnya katakanlah punya project 100 juta US dollar, gitu ya. Nah, namanya 100 juta US dollar aja kita belum pernah ngelihat itu uangnya seperti apa, gitu ya. Tetapi untuk membuat dokumen-dokumen perancangan, gitu ya, yang nantinya dituangkan secara hitam di atas putih di dalam tulisan, gitu ya, itu pembiayaannya itu praktis sebenarnya murah sekali, ya. Dari 100 itu paling juga 3 sampai 6 apa namanya juta US dollar, ya. Tidak signifikan, ya, terhadap nilai proyek tersebut, ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat di garis hitam ini, gitu ya, meskipun nilainya itu sangat kecil, tetapi dia itu sudah menentukan nantinya itu arah pembangunan pabrik, gitu ya, atau arah konstruksi atau arah proses nantinya seperti apa, ya. Dokumen yang kita rancang itu sudah memberikan definisi kurang lebih 80%. Ya, 80%-nya itu seperti bentuknya seperti apa? Peralatan utamanya apa? Gitu ya. Terus kemudian bagaimana mekanisme nantinya itu dari tata waktu pengerjaan. Gitu ya. Nanti sistem plot plan-nya seperti apa? Piping-nya seperti apa? Gitu ya. Itu sudah ditentukan dari dokumen yang kita buat. Jadi meskipun itu nilainya cuma 3%, ya, tetapi itu sebenarnya sudah mencakup aktivitas, gitu ya. Kemudian barang-barang yang nantinya itu akan kita beli, akan kita buat, kita konstruksi di dalam pabrik. Ya, itu pentingnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi, gitu ya, kita lanjutkan, kita lihat di sini bahwa nantinya garis yang berwarna hijau ini akan semakin apa namanya eksponensial. Mendekati yang namanya itu commissioning atau pada fase konstruksi ini, jumlah uang yang kita habiskan itu akan semakin besar. Karena apa? Ya udah kita beli barang-barang, ya. Jadi pembelian barang sudah kita lakukan, ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pekerjaan yang berhubungan dengan teknisnya, gitu ya, tidak banyak perbedaan, ya. Karena apa? Sudah ditentukan di depan. Ya. Jadi praktis ini sebenarnya tidak ada perubahan yang secara signifikan, hanya perbaikan-perbaikan atau optimasi saja yang akan kita lakukan terkait dengan apa namanya konstruksi tersebut. Ya, jadi Anda bisa bayangkan begini ya, kalau misalnya ini katakanlah salah gitu, ya, Anda katakanlah dalam merancang itu lupa, gitu ya, yang namanya itu menambahkan kompresor atau sistem Anda tidak ada kompresor, ternyata membutuhkan kompresor karena apa? Ya, kalau nggak ada kompresor berarti nanti tidak ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan berarti nanti fluidanya tidak mengalir di dalam pabrik Anda, gitu ya. Nah, kesalahan itu akan sangat berimbas sekali.
ya. Jadi meskipun biaya cuma 3%, dia akan menanggung total dari seluruh biaya atau komponen yang nantinya ada di konstruksi dan juga ada di pembangunan pabrik, ya. Jadi kesalahan yang meskipun itu sangat, kalau dibilang itu secara finansial cuma 3% ini, tapi yang namanya dokumen 3% itu akan menentukan sisanya yang 97% tadi, ya. Nah, Pak, kenapa sih nggak dibangun aja secara paralel gitu ya? Kita bikin kayak ini, kemudian dilanjutkan lagi dengan ini. Kemarin juga sudah saya sampaikan tidak bisa seperti itu, gitu ya. Kalau kita merancang, kita harus merancang itu dalam bentuk sekuensial yang sudah komplit terintegrasi. Ya, saya kembalikan contoh, misalnya kemarin kita ambil kasusnya itu adalah pembangunan jalan tol gitu ya. Nah, kalau pembangunan jalan tol gitu ya, misalnya saya punya rencana membangun jalan tol dari mana itu? Bandung sampai dengan katakanlah Jawa Timur gitu ya, Surabaya gitu. Nah, kalau saya masih punya apa namanya uangnya cukup setengah, ya udah deh kita bikin aja pembangunan jalan tol cuma sampai Brebes saja gitu. Ya, nanti kalau ada uang lagi kita lanjutkan lagi dari Brebes menuju ke Semarang, misalnya Semarang terus lanjut lagi ke Jawa Timur atau seperti apa gitu. Ya. Nah, itu kalau misalnya untuk pekerjaan sipil, tapi kalau untuk pekerjaan pembangunan pabrik tidak bisa gitu ya. Tidak bisa Anda mulai dari ya udah deh kita bikin pre-treatment dahulu gitu ya. Nah, terus kemudian pre-treatment apakah sudah kita bisa jualan? Kalau tadi sampai Brebes masih bisa gitu ya. Kita bikinkan exit tol di Brebes, ya udah nanti pengguna jalannya itu diminta bayar dari misalnya Bandung sampai dengan Brebes gitu ya. Sisanya ya udah pakai jalan biasa. Nah, seperti itu masih bisa ini. Tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan industri kimia tidak bisa seperti itu gitu ya. Keluar dari unit pretreatment, apakah kita sudah bisa jualan? Tentu aja tidak, karena produknya apa? Loh, itu masih pretreatment, masih belum sesuai dengan spesifikasi. Ya, jadi kita masih harus develop lagi, ya sampai komplit baru kita bisa melakukan jualan itulah, gitu ya. Uh, Kalau misalnya Anda pernah apa namanya terbang gitu ya dari katakanlah dari lewat di apa namanya di Kalimantan gitu ya, itu dekatnya Balikpapan itu, gitu ya, Anda akan banyak melihat gitu ya, kalau misalnya lihat ke bawah itu ada beberapa industri kimia gitu ya. Salah satunya dari banyak yang ada di situ gitu ya, itu ada yang mangkrak gitu ya. Mangkrak karena apa? Salah desain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita salah desain dari awal, ya udah pabriknya akan mangkrak dari saat itu juga gitu ya. Kita tidak bisa, yuk kita operasikan 50% lah, kan belum selesai gitu ya. Belum komplit dari awal sampai dengan akhir. Ya, ya itu yang terjadi gitu ya. Biasanya itu adalah pabrik-pabrik tersebut gitu ya kesulitan di misalnya dengan long lead item gitu ya. Long lead item itu apa? Barang-barang yang nantinya itu jika kita beli gitu ya, itu membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa sampai ke kita gitu. Nah, kalau long lead item itu nggak ada, ya udah otomatis jantungnya nggak ada gitu ya. Ya kita tidak bisa mengoperasikan. Nah, kalau nggak bisa mengoperasikan gimana yang terjadi? Ya mangkrak gitu ya. Mangkrak dari awal, bayangkan gitu ya. Mangkrak dari ini ya. Ada juga kasus di apa namanya ya yang dulu pernah saya alami gitu ya. Di daerah dekatnya Cepu sana gitu ya. Ada apa namanya suatu kilang kecil gitu ya, mangkrak dari awal gitu ya. Dulu kilang tersebut dibangun oleh apa namanya gitu ya. Kalau dulu kan kita punya yang namanya Orde Baru gitu ya, zaman sebelum reformasi ini. Nah, itu selesai dikerjakannya, itu belum selesai sih tepatnya gitu ya. Belum selesai dikerjakan, belum selesai untuk diselesaikan apa namanya, tapi kilang tersebut mangkrak dari awal gitu ya. Jadi tidak sempat dioperasikan. Jadi dibangun
peralatannya itu 100% apa namanya baru, sama sekali belum ada fluida yang masuk ke situ. Ya, jadi itulah konsekuensi dari industri kimia. Kalau kita salah dalam melakukan pendesainan gitu ya, kita tidak akan bisa mengoperasikannya ya, bahkan dari jadi di scrap aja itu alat-alat itu kita kerugiannya sangat besar sekali ya. Nah ini kemarin juga ini saya sampaikan juga ke Raffi ya, Raffi Anda sudah benar-benar ingin jadi engineering proses atau tidak gitu ya. Nah ini berhubungan dengan tanggung jawab kita. Kalau secara aktivitas gitu ya, kita memang mulai dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Jadi kita mulai dari memberikan desain gitu ya, yang tahu proses itu adalah kita ya. Disiplin lain itu akan ngikutin kita ya, tapi kalau kita salah desain ya udah disiplin lain juga salah ya. Konsekuensinya bukan di disiplin yang lain gitu ya. Konsekuensinya adalah di kita dulu yang merancang desain basisnya siapa gitu ya. Kenapa memberikan suatu informasi yang salah kepada misalnya disiplin-disiplin engineering yang lain. Nah, itu yang jadi permasalahan kalau misalnya kita sekali lagi kita salah desain gitu ya. Kita salah, yang turunannya pasti akan salah. Gitu ya. Disiplin electrical, disiplin sipil gitu. Itu juga akan salah gitu kalau kita mendesainnya tidak sesuai ya. Nah, apa yang kita desain gitu ya, itu pasti berkorelasi dengan yang namanya itu duit gitu ya, berkorelasi dengan yang namanya itu keekonomian dari suatu pabrik gitu ya. Kita mendesain tidak bisa tiba-tiba itu adalah langsung detail gitu ya. Saya akan kasihkan sekuensinya. Nah ini dia ya. Dalam kita melakukan perancangan gitu ya, itu ada tahapan ya. Nggak bisa tiba-tiba ada orang datang gitu ya, Pak tolong dong dirancangkan, rancangan apa Pak gitu. Saya ingin membangun pabrik DME, dimethyl ether gitu ya, yang sekarang lagi apa namanya lagi booming gitu ya. Semua orang ingin bangun pabrik DME. Pak langsung Pak ya, saya minta dokumen yang siap bangun ya. Terus jawaban waktu ditanya itu jawaban saya, Pak, kalau seperti itu bisa-bisa saja saya ini. Tetapi kalau salah jangan tanggung saya ya. Loh, kok bisa salah, Pak? Gitu ya. Kok bisa Bapak ngerancang salah? Bapak kan sudah pernah ya. Desain pabrik kimia gitu ya. Itu spesifik untuk kasus per kasus. Kita tidak bisa membuat general. Ya. Kita bisa bikin general kalau pabrik itu sudah ada dan kita mau bikin pabrik yang kedua, ketiga, keempat. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi begitu kita pindah lokasi, kita berpindah feedstock, gitu ya. Terus kemudian kita berpindah area, di mana utilitasnya itu akan berbeda, nggak bisa seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh studi-studi pendahuluan, gitu ya, untuk mengecek. Ya, Bapak bikin di apa namanya Jawa, ya, itu kan tanahnya tidak berawa. Tapi begitu saya pindahkan ke Sumatera, gitu ya, bisa jadi tanahnya itu berawa beda lagi. Konturnya sudah beda, gitu ya, strukturnya sudah beda. Pasti pembiayaan juga akan sudah berbeda juga. Bisa jadi ketika di Jawa saya mendapatkan tanahnya itu landai. Tetapi begitu nanti di Sumatera, ya, bergunung-gunung. Nah, itu plot plan-nya akan berbeda. Ya. Jadi saya tidak bisa mengeneralisasi, oke, ini rancangan saya ini nggak bisa. Gitu ya. Ini perbedaan kita dengan yang lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merancang project, gitu ya, sampai dia dengan akhir, sampai dengan akhirnya nanti, ya, itu ada tahapannya, mulai dari tahapan yang sangat general sekali. Gitu ya. Misalnya nih, kita melakukan studi feedstock. Jangan sampai gitu ya, Anda itu membangun pabrik, sudah terbangun, jebret gitu ya. Ternyata feedstock Anda itu cukup cuma sampai 1 bulan. Ya, bulan berikutnya tidak ada feedstock, tidak ada umpan. Yang terjadi adalah pabrik Anda berhenti. Ya.
Atau kebalikannya, Anda beroperasi sebulan, ternyata produknya nggak ada yang beli lagi, ya. Nah, hal seperti itu yang harus kita pikirkan, jangan sampai ini, ya, pabriknya sudah bagus terbangun, tetapi kita itu gagal di bagian depan dan belakang. Ya, saya kasih contoh kasusnya itu adalah kejadian di pabrik, ya, punyanya Medco Lampung, ya. Jadi dia itu kalau nggak salah dia mau membuat biometanol, gitu ya. Awalnya itu mereka bikinnya itu adalah dari singkong, ya. Nah, dia bikin dari singkong. Bangun pabriknya sudah bagus, sudah terbangun, sudah dikomisioning, sudah bisa jalan, ya. Yang terjadi kemudian adalah ternyata di situ itu juga ada industri kalau nggak salah tapioka, ya. Nah, karena lupa untuk memikirkan bagaimana kontinuitas dari feedstock ini, yang terjadi itu adalah petaninya, wah, saya nggak bisa jualan ke Bapak. Loh, kenapa Pak? Gitu ya. Ini industri tapiokanya itu dia bersedia untuk membeli singkong saya dengan harga yang lebih mahal, ya. Nah, saya kan petani Pak. Jadi kalau misalnya ada yang beli lebih mahal, ya udah saya kasihkan kepada penjual tersebut yang bersedia memberikan harga yang lebih baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi akhirnya disitulah, ya, permasalahan itu mulai timbul, gitu ya. Jadi ketersediaan dari feedstocknya atau umpannya tidak ada, ya, sampai akhirnya pabrik tersebut rugi meskipun sudah dibangun dengan baik, ya. Akhirnya mereka sekarang itu kalau nggak salah berpindah feedstocknya dari singkong menjadi molase, gitu ya. Jadi sampai akhirnya ada perubahan feedstock di tengah jalan. Nah, itu bukan suatu hal yang baik, ya. Tapi katanya demi untuk mengurangi kerugian, ya, mereka akhirnya berpindah. Nah, ketika berpindah atau berganti feedstock ketika pabrik itu sudah ada, nah itu bukan merupakan suatu perencanaan yang baik, ya. Oleh karena itu memang di dalam kita merancang suatu proyek, gitu ya, itu sudah harus dilakukan studi-studi, tahapan studi yang boleh dibilang solid, gitu ya. Mulai dari, ya, yang paling dasar, gitu ya, sebenarnya. Yang pertama, yaitu adalah ini ada yang namanya teknologi atau proses screening, gitu ya. Jadi ini untuk ngecek dulu, Anda mau bikin project ini, katakanlah tadi DME itu ada nggak teknologinya, gitu ya. Misalnya teknologinya yang sekarang lagi dikembangkan itu adalah dari batu bara, gitu ya. Dari batu bara itu ada nggak ini untuk membuat dia jadi gasifikasinya ada nggak nanti itu jadi DME, gitu. Atau misalnya dari katakanlah begini, kita mau membuat yang namanya rubber thread, gitu ya, atau karet karet yang biasanya untuk gelang atau untuk spandek, gitu ya. Nah, ada nggak teknologi pengolahan dari getah karet ini menjadi karet gelang tadi, gitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan teknologi atau proses screening, ya. Ya, kalau misalnya itu ada, oh berarti teknologi pengolahannya ada nih dari getah karet menuju ke karet gelang tadi, ya, atau rubber thread tadi, ya. Kalau misalnya sudah ada teknologinya, nah sekarang baru kita lanjutkan dengan studi konseptual. Yuk kita pikirkan dengan pakai teknologi tadi itu produknya ini nanti itu punya ekonomi nggak, keekonomiannya bagus nggak ketika dijual. Jangan-jangan itu nanti teknologinya ada tetapi mahal sehingga produknya itu jadi sangat mahal sekali, ya. Nah, coba kita bikinkan ini, ya, konseptualnya, gitu ya. Atau konseptualnya seperti ini. Ini enaknya itu umpannya dari mana ya? Umpannya dari karet tadi ataukah dari sintetik rubber? Wah, ini ada konsep baru lagi nih. Yuk kita pikirkan, gitu ya.
Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat ya, industri ban sekarang, industri ban mobil gitu ya, atau industri ban otomotif secara umum gitu ya, mereka punya dua opsi ya. Jadi umpannya mau dari sintetik rubber gitu ya, yang turunan dari minyak, ataukah mereka bisa ambil dari latex ya, yang notabene itu adalah produk dari pohon karet gitu. Mereka opsinya ada dua gitu ya. Mana nih yang lebih menguntungkan? Ya, mana yang performanya nanti akan memberikan performa yang paling baik? Jangan-jangan bukan salah satu, bukan sintetik rubber, bukan juga eh, natural rubber, ya, tetapi blending dari itu. Ya, bisa jadi. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat, gitu ya, di industri ban otomotif itu adalah yang terbaik. Ternyata memang itu adalah blending, gitu ya. Jadi ada beberapa porsi yang diambil dari sintetik rubber, terus kemudian ada ini. Nah, itu hasil dari mana? Hasil dari yang namanya konseptual study. Ya, yuk kita pikirkan yuk mana yang paling menguntungkan, paling dengan ini. Nah, gitu. Ya. Terus kemudian setelah konsep, ketika konsep kita bikin gitu ya, wah ternyata ini menguntungkan. Ya, apa yang harus kita lanjutkan? Konseptual study nggak bisa untuk bikin pabrik. Mari kita bikinkan dokumen yang lebih detail. Ya, mulailah ada yang namanya proses engineering study. Ya, jadi mulailah kita memikirkan gitu ya, kira-kira ini unit operasi apa ini yang butuh kita siapkan, gitu ya. Kalau tadi itu kan cuma teknologinya, teknologinya ada gitu. Tapi kita belum mikirin, kira-kira nanti itu kompresornya butuh nggak ya? Nah, nanti itu pendinginnya apa ya? Gitu ya. Terus kemudian untuk tenaga penggeraknya menggunakan elektrik, dari listrik PLN ataukah dari batu bara? Nah, ataukah dari bentuk yang lain? Nah, itu masuk kepada proses engineering study. Ya, jadi lebih detail lagi. Ya, yang penting apa? Konseptual study-nya bilang, menguntungkan. Ya udah, kalau menguntungkan kita detailkan. Ya, nah pada saat kita berbicara yang namanya proses engineering study, gitu ya, bisa jadi, ternyata di sini utilitasnya nggak ada, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menarik air, gitu ya, sebagai air bersih atau air proses itu dari Sungai Bengawan Solo yang panjangnya itu ya salurannya nanti itu bisa mencapai 100 km. Wah, waduh, kalau misalnya kayak gitu biayanya tinggi sekali, nggak jadi deh. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Ya, kalau misalnya Anda bertanya, Pak, mungkin nggak Pak itu kok ceritanya nggak mungkin Pak ngambil ini dari Sungai Bengawan Solo gitu ya, 100 kilometer gitu ya dari ini. Jawaban saya mungkin gitu ya. Kalau nggak salah Petrokimia Gresik itu sumber airnya itu adalah dari Sungai Bengawan Solo. Ya, yang panjangnya itu lebih daripada 50 kilo untuk ngambil air. Coba bayangin. Ya. Jadi itu dulu di studi gitu ya sampai dia utilitasnya seperti apa. Ya. Terus kemudian lebih detail lagi kita akan masuk ke basic engineering. Ya, basic engineering ini sudah terbayang kira-kira. Kira-kira ini nanti itu pembangunannya itu akan menghabiskan kira-kira berapa, ya biayanya berapa, gitu ya. Terus unit operasinya sudah mulai lengkap nih di basic engineering ini. Jadi di basic engineering ini sudah akan terlihat gitu ya unit operasinya apa dan lain sebagainya. Sudah HMB-nya sudah keluar, gitu ya. Heat material balance sudah keluar. Terus kemudian akan di-develop lagi dalam bentuk yang namanya FEED, front end engineering design. Nah, FEED ini adalah dokumen yang siap bangun, gitu ya. Jadi siap bangun. Jadi kalau misalnya Anda mau beli barang, gitu ya, atau beli ini, nah spesifikasi di FEED ini sudah bisa untuk beli barang tersebut, ya. Jadi kompresornya sudah ada, ya, spesifikasinya seperti apa, tipenya itu sentrifugal ataukah tipenya itu positive displacement, gitu ya. Nah, tipe-tipe yang ini sudah mulai ada itu di situ, ya. Jadi untuk beli barang untuk ini sudah bisa dilakukan. Nah, yang terakhir gitu ya, detail engineering ini akan di-develop ketika Anda bersamaan dengan membangun pabriknya.
ya. Jadi bisa jadi gini, fit beli barang, duh ternyata ini di pasaran sekarang sudah nggak ada lagi, gitu ya. Vendornya bilang, Pak, saya ganti dengan ini ya Pak ya. Ya ini tuh mirip lah Pak. Apa namanya, spesifikasinya yang beda itu cuma materialnya dikit gitu kan ini. Nah, revisi itu Anda buat di dalam yang namanya detail engineering, gitu ya. Jadi detail engineering itu akan merevisi apa yang namanya nanti Anda akan realisasinya itu seperti apa, gitu ya. Ya. Nah itu. Nah dari tahapan-tahapan ini berimbas kepada yang namanya itu adalah keekonomian dari suatu pabrik, gitu ya. Nah, di dalam membahas tentang keekonomian atau estimasi harga pabrik, kita akan mengenal yang namanya itu adalah AACE, Association of Advanced of Cost Engineering, gitu ya. Nah, ini metodologinya itu sudah pakem, gitu ya. Jadi sudah general. AACE itu membagi biaya itu di dalam 5 tahapan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, serta kelas 5, gitu ya. Jadi kalau ditanya, Pak, kelas 5 itu untuk tahapan yang mana? Ya, Anda bilang di sini konsep dan screening. Ya. Jadi kelas 5 itu kalau misalnya kita tadi teknologi selection tadi, ya udahlah, itu kelas 5, gitu ya. Nah, yang menarik untuk dilihat di sini kelas 5 itu apa? Gitu ya. Nah, ini pohon perhatikan, ya. Ini tingkat kesalahannya atau tingkat akurasinya seperti apa, gitu ya. Jadi yang sering terjadi kalau kita itu mengestimasi harga pabrik dengan menggunakan teknologi screening, gitu ya. Probabilitasnya itu adalah harga kita itu lebih rendah, gitu ya. Lebih rendahnya berapa? Ya, benernya itu harusnya itu harganya itu lebih mahal 30% sampai 100%. Ya. Artinya apa? Bisa jadi harga yang kita estimasi dari teknologi screening itu harganya itu kemurahan gitu ya. Lu mahalnya berapa? Mahalnya 2 kali lipat realnya gitu. Loh kok bisa terjadi Pak seperti itu? Lah, karena memang kepahaman kita terkait proyek itu masih belum jelas. Kalau di sini diperlihatkan bahwa kepahaman kita terkait detail dari pekerjaan itu masih 0 sampai 2% gitu. Ya, artinya apa? Banyak sebenarnya yang kita belum paham di situ. Ya, oleh karena itu karena banyak yang belum paham, detailnya belum paham, gitu ya. Bukan masalah teknologi ya, teknologinya sudah ada yang bisa untuk mengolah apa namanya umpan tersebut menjadi produk yang kita inginkan, teknologinya ada. Tetapi karena kita belum masuk secara mendetail gitu ya, jadi mungkin ada kesalahan di situ. Nah, kesalahan itu bisa berimbas bahwa harga yang kita estimasi itu jauh lebih murah, ya. Seharusnya itu 2 kali lipat. Jadi pada saat di konsep screening ini bisa sebenarnya harganya itu kesalahannya bisa mencapai 100%. Yang artinya apa? Kalau misalnya tadi ya Anda mengestimasi harga pabriknya dengan AACE kelas 5 ini atau dengan screening tadi itu harganya 100 juta gitu ya. Biasanya kalau orang yang sudah paham ya dia langsung tanya, "Pak, Anda levelnya masih apa? Teknologi screening, Pak." Gitu. Oke. Ya, berarti saya budgetkan 200 juta. Ya. Tuh, gitu Pak ya. Iya, karena itu ada kesalahan 100%. Yang dimana aslinya itu bisa harganya itu adalah 2 kali lipat dari harga yang Bapak sampaikan. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah makin masuk ke dalam, gitu ya, kalau misalnya kita lihat makin masuk ke dalam, gitu ya, kepahaman proses kita bertambah, ya, kepahaman proses kita itu bertambah, gitu ya. Biasanya kalau misalnya kalau kita berhubungan dengan fit ini kelasnya itu adalah kelas 2, ya, jadi fit ini adalah kelas 2. Nah, kelas 2 itu kesalahannya nggak boleh 5-20%. Ya, jadi nggak boleh lebih daripada itu. Gitu ya. Kalau kesalahannya sampai 5-20%, waduh, itu bermasalah. Gitu ya. Itu bisa membengkak gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ini sangat penting ya pemahaman ini. Jadi kalau misalnya Anda tender terus kemudian kita itu biasanya ada harga dari pihak owner.
terus kemudian harga-harga penawaran yang disampaikan oleh suatu bidder gitu ya. Nah, gap-nya itu nggak lebih daripada 20%. Ya. Kalau sampai ada gap yang lebih 20%, gitu pasti yang dipertanyakan itu adalah ini kalau nggak ownernya salah bikin fit gitu ya, kontraktornya atau bidder-biddernya itu yang mau cari untung lebih banyak. Biasanya seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita mengestimasi gitu ya pada saat kita tahapan tender, perbedaan harga antara estimasi owner, pemilik project dengan apa proposal yang disampaikan oleh bidder itu bedanya nggak sampai 20%. Ya, karena apa? Itu ditunjang oleh dokumen yang namanya fit tadi. Fit itu sudah jelas, gitu ya. Fit itu sudah jelas, dokumen-dokumennya itu sudah definitif. Jadi kalau beli barang ini kira-kira harganya segini, gitu ya. Dengan apa namanya? Misalnya kita mau beli pipa, gitu ya. Sudah ditentukan ukuran pipanya, diameternya pipa, materialnya apa namanya PVC, misalnya seperti itu ya. Yang kita sering umum di rumah tangga itu kan PVC, terus diameternya 2 inch gitu ya, panjangnya 100, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu kan sudah umum gitu ya. Anda pakai apa namanya? Searching gitu ya di mana Bukalapak, di ini juga sudah tahu oh harganya sekitar seginian gitu. Ya. Nah, perbedaan itu adalah biasanya cuma perbedaan harga toko saja. Dan perbedaan harga toko itu nggak nyampe 20%. Artinya apa? Ini barangnya itu sudah terdefinisi gitu ya. Jadi kalau itu sampai ada diskrepansi yang sangat tinggi, nah yang dipertanyakan itu adalah kalau nggak dokumennya yang salah, gitu ya, maksudnya itu mendefinisikannya kurang lengkap, atau kalau nggak yang terjadi adalah ya ini yang bidder-bidder ini mau ngambil untung yang jauh sekali, yang besar sekali, gitu ya. Nah itu ya, ini terkait dengan apa namanya masalah estimasi, ya. Oke, baik. Nah, sekarang apa bedanya antara 1 sampai 6 itu ditinjau dari apa namanya dokumen. Karena kan kita berbicara dokumen, outcome-nya apa sih? Dokumen. Gitu ya. Dokumennya seperti apa? Gitu ya. Oke. Ini Excel saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, ini sudah terlihat ya. Nah, apa sih, Pak? Kalau kita berbicara tadi itu ada apa namanya teknologi screening dan lain sebagainya, apa sih perbedaannya itu di mana buat kita itu buat engineer itu di mana yang mau bikin dokumen tersebut? Perbedaannya itu adalah di deliverable, gitu ya, dari outcome dari studi tersebut, gitu ya. Ini ada Excel, gitu ya. Excel inilah yang menyantumkan dokumen-dokumen apa yang harus kita hasilkan dari tiap tahapan studi tadi, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara teknologi screening, gitu ya, dokumen yang harus disediakan itu apa? Berhubungan dengan yang namanya basic contract, scope of work, project quality manual, gitu ya. Terus kemudian yang bagian prosesnya itu adalah proses desain dan proses selection, ya. Itu saja, gitu ya. Belum ada yang namanya block flow diagram. Belum ada yang namanya proses flow diagram. Block diagram aja belum ada, apalagi proses flow diagram, gitu ya. Jadi ini memang teknologi screening itu adalah tahapan yang memang sangat basic sekali, sangat general sekali. Nah, ketika kita mulai masuk ke dalam conceptual study, disitulah mulai keluar, gitu ya, yang namanya block diagram, gitu ya. Yang namanya di sini sudah ada yang namanya proses description, gitu. Terus kemudian ada yang namanya overall plan material balance, ya. Nah, begitu masuk ke dalam proses engineering study, keluarlah yang namanya proses flow diagram, gitu ya. Karena apa? Memang kita sudah mulai detail, gitu ya. Jadi kita mulai detail, kita mulai ini, dan yang paling lengkap itu adalah di bagian front end engineering dan juga detail engineering. Ya, ini dokumen hampir semua listing dokumen di sini harus kita lengkapi. Ya, apalagi untuk detail. Ya, detail engineering itu adalah sebenarnya
dokumen pabrik terbangun ya. Jadi pabrik itu kalau misalnya Anda dikasih ya, misalnya Anda KP gitu ya, kerja praktek atau internship gitu ya. Terus kemudian dari pabriknya itu memberikan dokumen, itu biasanya adalah keluaran dari detail engineering ya. Jadi dokumen ketika pabrik tersebut terbangun gitu ya. Ya, jadi bukan lagi gambaran konstruksi gitu ya, rencana konstruksi, tapi sudah dalam bentuk terbangun, dan biasanya itu ada stempel gitu ya. Itu diberi penanda stempel tulisannya as built gitu ya. Jadi kalau ada tulisannya as built gitu ya, nah, itu berarti memang itu adalah keluaran dari detail engineering gitu ya. Jadi bagaimana dokumen. Oke, baik, saya kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi itu tadi perbedaan-perbedaannya gitu ya. Nanti saya bisa share terkait dengan Excel-nya tadi ya. Oke, ini rangkuman dari tadi ya. Nah, ini urutan engineering ya. Tadi yang seperti minggu kemarin saya sampaikan gitu ya. Jadi urutan engineeringnya kalau di bagian menyusun dokumen itu proses duluan ya sampai dengan sipil. Pada saat konstruksi, sipil kerja duluan sampai commissioning kembali lagi ke kita gitu. Oke, ini nanti aja saya akan sampaikan pada saat ini terkait dengan long lead item. Nah ini terkait dengan EPC gitu ya. Jadi isi EPC itu adalah singkatan dari Engineering, Procurement, and Construction ya. Jadi misalnya pabrik biodiesel gitu ya, kita mau bangun pabrik biodiesel gitu ya. Nah, itu kita butuh suatu kontraktor, suatu orang gitu ya yang mau membangunan pabrik untuk kita. Nggak mungkin kan owner itu bikin pabrik gitu ya. Sama lah, misalnya Anda bikin rumah gitu ya. Anda nggak mungkin Anda sendiri yang menata batu batanya gitu ya, membuat fondasinya nggak gitu ya. Yang biasanya kita adalah minta manggilkan jasa kontraktor ya untuk membangunkan pabrik kita ya. Nah, eh, tentu saja pada saat pembangunan pabrik ini gitu ya, kontraktor harus memberikan jaminan gitu ya. Kita tidak sekedar gitu ya bangun rumah gitu ya, tapi kontraktor juga harus menjamin tuh, Bapak bangun rumah saya harus jamin bahwa misalnya waktu hujan nggak bocor gitu. Nah sama gitu ya, kita bangun pabrik juga harus minta jaminan gitu ya. Bapak bikinkan pabrik tapi tolong dijaminkan satu gitu ya, produknya sesuai dengan spesifikasi yang saya minta gitu. Nggak cuma sekedar produksi aja tetapi nanti produknya nggak sesuai spesifikasi, nggak bisa jualan dong saya gitu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya EPC. Kenapa EPC itu isinya itu kebanyakan itu adalah proses engineer gitu ya. Ya karena di situ mereka harus memikirkan jaminan itu. Bagaimana mereka membuat sedemikian hingga nantinya ketika membangun pabrik, terbangun dan sesuai dengan spesifikasi, gitu ya. Makanya kalau kalian lihat ya, ada banyak EPC ya di Indonesia, baik yang kecil maupun yang besar, gitu ya. Kalau yang besar itu ada misalnya itu rekayasa industri, gitu ya. Terus kemudian ada IKPT, gitu ya. Kalau yang kecil-kecil banyak sekali gitu ya, yang biasanya itu membangun unit pengolahan limbah gitu ya, atau membangun unit utilitas gitu, satu utilitas pembangkit gitu ya, dia bangun di bawah, dia bangun gitu, ini dia kecil-kecil gitu ya. Nah tahapannya itu adalah tadi dokumen fit kita buat ya, terus kemudian ada tender ya. Proses tender ini adalah proses di mana ini siapa nih yang mau ngerjain gitu ya. Dari owner pinginnya itu adalah banyak kontraktor, dan kontraktor itu mendapatkan penawaran gitu ya. Penawaran yang terbaik itu akan dipilih oleh owner gitu untuk mengerjakan proyek tersebut gitu ya. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, untuk proyek-proyek yang berbasiskan penggunaan dana BUMN atau pemerintah biasanya gitu ya, penawaran yang paling kecil itu akan ditunjuk sebagai dialah yang akan membangunkan pabrik
gitu ya. Jadi dicari, dilihat gitu ya, mana penawaran yang paling kecil. Kalau di perusahaan swasta ya bergantung dari apa namanya mereka gitu ya. Mereka maunya apa namanya masalah keuangan yang dipikirkan ataukah masalah kualitas gitu ya. Karena ketika kita memberikan proposal pada saat tender gitu ya, itu juga disampaikan juga kira-kira benefitnya apa gitu ya. Nah, misalnya nih benefitnya itu adalah untuk project ini saya berikan the best apa namanya proses engineer in the world. Nah, seperti itu ya. Kalau wah dengan itu kan bisa menarik tuh ownernya. Wah iya nih. Dia sudah berpengalaman puluhan kali membangun pabrik sejenis. Nah, ada keyakinan dari owner gitu ya. Wah udah deh, Anda saya pilih. Kadang-kadang juga seperti itu. Tapi biasanya untuk BUMN dan proyek negara gitu ya, itu biasanya dilihat dari harganya. Ya, harga penawaran yang terendah itu biasanya yang apa namanya ditunjuk sebagai pemenang. Ya, dari tender nanti akan ada penunjukan pemenang ya. Terus kemudian ada apa namanya penyusunan kontrak, penandatanganan kontrak, terus kemudian kick off meeting ya. Nah, terus kemudian melakukan project execution plan ya. Jadi kalau membangun pabrik apa yang kita lakukan biasanya orang yang paling ini itu adalah mendefinisikan barang-barang apa yang nanti akan dibeli gitu ya. Jadi itu yang pertama kita lakukan ya. Karena kan kita nggak bisa bangun pabrik tanpa alat gitu ya. Jadi mau beli alat atau apa kita definisikan dulu yuk gitu ya. Nah, kemudian dilakukan procurement ya. Ya, jadi apa namanya setelah kita sudah mendetailkan itu, kita belikan procurement. Nah, sembari paralel itu procurement dibikin barangnya itu di tempatnya vendor, gitu ya, di workshopnya vendor. Nah, paralel kita itu juga sudah mulai menata tempat lokasi pabrik tersebut. Sipilnya sudah mulai berjalan, di jalannya sudah mulai dibikinkan, gitu ya. Pondasi-pondasi piling-piling itu sudah mulai ditancapkan, gitu. Nah, itu paralel, gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika sipil ini sudah selesai, gitu ya. Nah, barang tersebut datang, ya, siap untuk di apa namanya dipasang di field, gitu. Intinya jangan sampai barang datang, sipil belum lengkap, atau sipil sudah selesai, barang nggak datang-datang, gitu ya. Itu juga kerugian juga dari sisi waktu, gitu ya. Jadi ini memang butuh strategi bagaimana kita menyelaraskan kapan barang datang sampai di lapangan, lapangan juga sudah siap, gitu ya. Itu artnya itu di situ. Oke, oke, baik. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, dari berbagai hal yang berhubungan dengan perancangan. Kita merancang dan juga merancang industri. Tidak ada? Ada? Tidak ada? Wah, ini kalau tidak ada pertanyaan ini biasanya yang bingung itu adalah saya. Ini materinya sudah dipahami gitu ya, dan memang sudah benar jelas itu. Atau yang kedua, sama sekali tidak jelas gitu ya, sampai bingung bertanya itu apa gitu, mau menanyakan apa. Oke, sudah jelas ya? Ada yang bisa ngasih respon? Ini jangan-jangan masih jam jam 7 masih kepagian, Pak. Jadi saya masih ngantuk ini. Enggak kan? Enggak ngantuk kan ya? Tidak, Pak. Apa saya pengen bertanya dong, Pak. Oke, silahkan. Iya, Pak. Jadi kan tadi Bapak bercerita kalau misalnya di perancangan tuh bisa aja pas udah jadi ada yang kurang atau di tengah jalan mungkin ganti umpannya gitu, Pak. Ada nggak sih um, sebuah di satu waktu kayak ternyata kayak over designing gitu, ada nggak sih Pak kalau di perancangan, atau ya emang nggak apa-apa aja kalau misalnya terlalu komplit atau gimana gitu, atau gimana ya Pak? Gimana? Apakah ada desain? Iya, misalnya kan kalau tadi ada desain yang mungkin kurang komplit gitu ya Pak. Kalau misalnya seseorang merancang cuman kayak berlebihan banget, atau kayak
terlalu detail gitu, apakah itu nggak apa-apa atau emang seharusnya kayak gitu atau bagaimana, Pak? Oke, jadi kalau dalam fase konstruksi gitu ya, itu harapannya memang sudah sangat detail sekali ya. Kenapa ini sudah sangat detail sekali? Jadi begini, ada satu tahapan di mana sebenarnya tahapan ini tidak dibutuhkan orang teknik kimia atau orang teknik proses gitu ya, bioenergi kemurki juga enggak, yaitu adalah ketika Anda itu membangun rumah. Coba bayangin ya, ini sama dengan Anda membangun rumah, membangun pabrik juga sama gitu. Ketika Anda itu bikin misalnya itu dinding gitu, ya, atau bikin fondasi, Anda dibutuhkan nggak di situ? Atau pemilik rumah dibutuhkan nggak, misalnya Anda sampai ngukur-ngukur gitu ya kekuatan dari apa namanya fondasi gitu ya, terus ketahanan dari dinding gitu, Anda dibutuhkan nggak? Praktis sebenarnya tidak dibutuhkan sama sekali gitu ya. Justru di sini intinya itu adalah kita harus detail sekali gitu ya. Karena apa? Kita tidak diharapkan misalnya gini, Anda bikin yang namanya dinding gitu ya. Dindingnya itu nantinya itu membuat atau menyusun kamar ukuran berapa sih? Gitu ya. Ataukah dindingnya itu dengan dinding yang lain itu tegak lurus gitu ya, atau membentuk suatu sudut supaya membentuk art itu. Nah, itu jangan sampai Anda serahkan kepada tukang bangunan gitu ya. Kalau tukang bangunan itu pekerjaannya ya dia itu cuma merealisasikan desain, tidak untuk memikirkan desain gitu. Jadi apa yang dilakukan gitu ya? Kalau ini Anda cuma katakanlah gini, menyuruh kepada tukang bangunan itu bikinkan saya itu ruangan 3x3 atau 3x4 lah ya, biar agak gede dikit, 3x4 gitu. Nah, terus kemudian ada Pak bentuknya seperti apa? Terserah gitu. Wah, udah nih. Bisa jadi tiba-tiba di tengah dia dibikinkan ruangan 3x4 di tengah ruangan apa namanya di tengahnya rumah Anda gitu. Terus kemudian ada komplain, loh kan nggak harus gini, kan bisa aja di sebelah kiri atau sebelah kanan Pak, jangan di tengah-tengah. Loh, Bapak kan cuma mintanya itu bikinkan ruangan ukuran 3x4 gitu kan, sesuai dengan perintah Bapak, yaitu bikin ruangan 3x4. Ya tapi kan saya pinginnya itu ya jangan di tengah-tengah itu. Nah itu gitu ya. Jadi sama juga ketika kita itu membangun pabrik gitu ya, kita itu keinginan dari kita itu adalah kita sudah mendevelop secara detail. Jangan sampai itu si tukang apa namanya bangunan tadi, tukang bangun pabrik tadi suruh mikir gitu ya. Oleh karena itu ada yang namanya 3D plot plan ya. Bahkan 3D plot plan itu juga sudah ada gitu ya. Ini pabriknya seperti ini, unit operasinya seperti ini, ya tempatkan di sini. Nanti pipa-pipanya, belokannya itu seperti ini. Ya, bahkan sampai belokannya itu sudah ditentukan oleh kedetailan itu tadi, gitu ya. Jadi kalau membangun pabrik, gitu ya, kalau sudah tok kita itu membangun pabrik, gitu ya, tok sudah konstruksi itu harus sangat-sangat detail, gitu ya. Bahkan di situ ada kalanya itu tidak ada ruang kita itu untuk berubah. Perubahan itu terjadi apabila, gitu ya, perubahan itu terjadi apabila ternyata nanti itu ukurannya reaktor itu ya dari yang awalnya itu katakanlah 1 meter gitu ya, agak berubah dikit menjadi 1,2 meter. Nah, kita harus mikirin tuh, akan ada sedikit modifikasi pada saat di lapangan, gitu ya, terkait dengan pipingnya dan lain sebagainya, gitu ya, karena kan ukurannya berbeda nih, ya dari yang masuk, gitu. Tapi pada prinsipnya, gitu ya, semua ketika kita masuk konstruksi semuanya sudah harus detail, sedetail-detailnya, ya. Jangan disuruh tukang tadi itu tukang yang apa namanya ini untuk berpikir gitu ya. Kitalah yang harus menguncinya, ya. Jadi ketika konstruksi itu sebenarnya itu adalah ya udah, gitu ya. Seperti hanya bikin baju juga lah ya. Ketika bikin baju, Anda bikin desainnya, pola-polanya dan lain sebagainya, kan Anda tinggal kasih ke tukang jahitnya.
gitu ya. Nah, tukang jahit tolong dong dijahitin gitu. Dia nggak perlu mikir gitu ya. Anda sudah definisikan polanya, Anda sudah definisikan ukurannya, dia nggak bisa ngapain, tinggal dia ngelaksanain aja gitu ya desain itu. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi memang dibutuhkan itu adalah sangat-sangat detail untuk membangun pabrik. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Eh, jadi kalau misalkan ngerancang atau membangun pabrik itu, proses engineer itu kalau misalkan apa ya, misalkan kita mau ngebangun pabrik di wilayah A. Nah, penempatan kayak eh, pengen pabrik di wilayah A itu, terus kayak visibilitas, maksudnya nanti kalau misalnya kita bangun pabrik di sini tuh dampaknya kayak gimana gitu. Misalkan ada nggak sih Pak proses engineer itu mikirin kayak kalau misalnya kita bikin di pemukiman yang padat penduduk, maksudnya yang sekiranya padat penduduk gitu. Itu tuh kita mikirin itu atau kita lebih mikirin, maksudnya juga cuman ngerancang, maksudnya yang tadi 6 bagian ini, atau misalkan di kayak misalkan kita penempatan tata wilayahnya itu di mana, terus kalau misalkan pengolahan kayak kira-kira limbahnya itu bakalan dibuang kemana, itu kita memikirkan itu di bagian tahapan proyek yang mana gitu Pak. Oke, jadi apa namanya, secara umum memang untuk proses engineer itu adalah di bagian proses ya, technical proses gitu. Tapi ya kita juga tidak terlepas dari dampak sosial dan juga dampak lingkungan. Dampak sosial itu misalnya ke masyarakat gitu ya. Kalau lingkungan itu jelas gitu ya. Limbahnya seperti apa begitu. Ya. Nah, oleh karena itu membangun pabrik ini sebenarnya itu adalah proyek multidisiplin gitu ya. Tidak semuanya itu proses. Gitu ya. Proses itu bukan segala-galanya gitu ya. Tetapi memang jadi jantungnya benar gitu kan. Ya. Nah, tanpa jantung itu ya nggak bakalan ada yang lain gitu. Tetapi jantung itu juga tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Dia dibutuh disupport oleh disiplin-disiplin yang lain gitu ya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya kacamata general gitu ya, umum gitu ya, itu memang ini multidisiplin gitu ya. Kita nggak bisa memilah, oh ini pekerjaannya proses gitu ya. Oh ini pekerjaannya disiplin yang lain. Oh nggak bisa seperti itu ya. Nah, kalau berhubungan dengan tadi itu ya, masalah apakah nanti itu akan boleh nih ditempatkan di area padat penduduk gitu ya. Terus kemudian lingkungan seperti apa? Itu sebenarnya sudah ada kajian yang berhubungan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan gitu ya. Dan itu memang harus dipenuhi gitu ya. Jadi sebelum kita itu merancang pabrik gitu ya, dokumen-dokumen pendukung itu harus dipenuhi terlebih dahulu ya, AMDAL-nya gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik gitu ya, Anda sudah merancang tiba-tiba AMDAL-nya ketika diajuin ditolak. Wah, itu kan susah gitu ya. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa apa namanya, kalau misalnya Anda mau masuk ke wilayah B gitu ya, wilayah B gitu ya, bahwa itu dipastikan supporting sistemnya itu memenuhi, AMDAL-nya dicek gitu ya. Oh oke nih dengan AMDAL. Terus kemudian cek terlebih dahulu utilitasnya ada nggak di situ. Ya, jangan-jangan cari air susah loh di situ. Gitu ya. Terus kemudian jangan-jangan di situ itu tanahnya itu berawa-rawa. Ya. Saya pernah mendengar gitu ya. Kalau daerah yang berawa gitu, itu fondasinya itu bahkan ada yang tembus sampai ratusan meter ke bawah gitu ya. Bahkan kalau untuk mendirikan pabrik itu bisa mencapai mendekati apa namanya 500-an meter gitu ya untuk bikin fondasinya saja. Gitu ya. Bayangkan saja itu berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk bikin fondasi gitu ya. Apalagi kalau pabriknya itu sekelas kilang gitu ya, yang reaktornya gede-gede gitu ya, terus kemudian kolom-kolomnya besar-besar. Nah, itu seperti itu. Kita pikirin itu terlebih dahulu. Ini yang harus dilakukan pemikiran. Ya. Nah, termasuk juga izin-izin yang ada. Gitu ya. Jangan sampai misalnya ini ya. Ya, ini yang pernah terjadi ini waktu saya dulu ke apa namanya Sulawesi. Mau masuk pabrik diblok sama penduduk sekitar.
gitu ya. Mau ngecek sumur gitu ya, ada sumur-sumur minyak gitu ya. Areanya itu diberi palang oleh penduduk sekitar gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi hal-hal sosial itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya sebelum kita ini. Nah, kerjasamanya seperti apa? Nah, kerjasama itu tadi multidisiplin ya. Di situ kita butuh teman-teman dari teknik lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan AMDAL, ya. Terus kemudian untuk sosial itu bahkan kita pernah itu adalah hubungan kemasyarakatan dari teman-teman dari hubungan kemasyarakatan gitu ya. Untuk kita ajak gimana nih strategi untuk ininya gitu ya. Pernah saya ikut sekali aja rapatnya itu, bahkan mereka itu sampai ada acara misalnya ya presentasi di apa namanya di ibu-ibu PKK gitu ya, atau kemudian mereka mau melakukan sounding gitu ya, itu menggunakan jalur radio. Nah kayak gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk persiapan supaya nantinya proyek itu bisa berlangsung dengan lancar. Jadi nggak bisa kalau misalnya kecuali gini ya, kecuali yang paling enak. Makanya ini yang paling dituntut oleh apa namanya para investor, yaitu adalah areal industri. Kalau areal industri, hal itu sudah nggak perlu dipikirin, ya. Tetapi kalau misalnya Anda bikin pabrik di non areal industri, Anda harus memikirkan itu, ya. Jadi itulah kenapa kalau misalnya investor dari luar negeri itu adalah mereka selalu minta industrial park ada nggak, gitu. Karena apa? Ya itulah tempat yang paling aman untuk membangun pabrik dari sisi impact apa namanya sosial, gitu ya. Dan kalau misalnya kita ada di industrial park gitu ya, pasti pengelolaan limbahnya itu akan terorganisir gitu ya. Kita tidak perlu mikir, kadang-kadang gitu adalah limbahnya itu tinggal kita apa namanya discharge, kita bayar lah untuk diolah oleh pihak ketiga atau pihak pengelola industrial park tadi gitu ya. Ya itulah gitu. Jadi itu jawaban saya ya, terkait dengan ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Mungkin bisa balik ke slide yang EPC stage, Pak. Oke, ini yang ini ya. Nah, ini. Ya, Pak, benar. Untuk yang gambar yang sebelah kanan, Pak, saya masih kurang paham. Oh, Yang ABCD itu gimana, Pak? Terus bedanya apa? Karena di bawahnya kan ada tanda panah gitu, Pak, yang ngebedain gitu. Oke. Ini memang tadi itu apa belum sempat saya sampaikan, dan saya sebenarnya tidak ingin terlalu dalam ini sebenarnya detailnya ya. Jadi gini ya. Ketika kita tadi mau membangun pabrik ya, kita kan tuh ada tahapan ya yang tadi saya sampaikan. Ada apa namanya teknologi selection, terus kemudian ada screening teknologi, ada conceptual study ya, atau kemudian ada basis engineering, terus kemudian ada EFIT, kemudian ada EPC, terus kemudian apa namanya operation and maintenance gitu ya. Nah, dari tahapan tersebut, siapa sih yang harus melakukan tahapan-tahapan tadi? Gitu ya. Nah, ini ada beberapa skenario gitu ya yang bisa kita gunakan untuk siapa sih yang harus melakukan tahapan itu. Ya, di skenario A itu owner lah yang nanti itu akan melakukan studi feasibility study sampai dengan yang namanya itu adalah basic engineering desainnya. Gitu ya. Nah, bagian FIT dan EPC itu bisa dilakukan oleh kontraktor. Ya. Nah, kemudian ketika pabrik selesai, pemilik kembali lagi mengoperasikan dan melakukan maintenance. Ya. Jadi kontraktor menyerahkan pabriknya untuk dioperasikan oleh ownernya. Atau bagian yang opsi yang B. Opsi B itu seperti apa? Gitu ya. Di bagian konseptual itu owner yang bikin. Ya, karena kan yang tahu biasanya itu adalah owner. Gitu ya. Saya pinginnya apa itu dari konseptual itu biar ini. Ya, untungnya nanti estimasinya berapa itu saya lah yang ini. Nah, di bagian technical untuk yang di bagian desainnya ya sampai dengan fit itu kontraktor. Ya. Nah, kemudian di bagian EPC itu adalah kontraktor yang lain.
Ya, Pak, ini kenapa ada kontraktornya ada 2? Ya, saya kasih tahu, yang B ini yang umumnya ada di Indonesia. Ya, khususnya untuk proyek-proyek dengan pendanaan BUMN atau pendanaan negara gitu. Ya. Jadi FIT itu dibikin oleh kontraktor. Istilahnya itu adalah kontraktor FIT. Ya. Untuk EPC-nya dibikin oleh kontraktor EPC yang berbeda dengan kontraktor FIT. Ya, nah ini pasti Anda sudah bisa membayangkan. Kok kenapa kontraktornya itu harus berbeda? Kira-kira apa? Ada yang bisa tahu? Pak, ini kenapa harus ada 2 kontraktor? Kenapa nggak dijadiin 1 saja? Nah, gitu. Ya, nanti yang kayak yang seperti D ini, kenapa nggak dijadiin 1? Kira-kira dengan logik Anda bisa menjawab ini? Karena ketika ini dibedakan, ini logika aja sebenarnya. Ada yang tahu? Ayo dicoba lah, ayo dicoba. Kira-kira kenapa kita punya 2 kontraktor di sini? Karena ini aja, feeling aja sebenarnya. Ada yang tahu kenapa? Mungkin karena Lanjut, Put. mungkin karena yang kalau di yang EPC itu udah melibatin engineer yang lain kali ya, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa membantu? Saya mau mencoba juga, Pak. Oh ya, silahkan. Kayaknya kalau yang EPC itu sudah lebih ke hal teknisnya gitu, karena kan udah ada tendernya, terus ada kontrak signing. Sedangkan kalau di FIT itu kan masih yang Bapak bilang tadi kayak basic engineering, jadi lebih ke dokumen-dokumennya. Jadi mungkin perbedaannya yang satu lebih ke hal yang teknis nanti setelah selesai rancangannya. Kalau FIT masih berhubungan dengan perancangannya gitu, Pak, secara langsung. Menurut saya gitu. Oke. Ada lagi yang lain yang memberikan ini kenapa FIT dan EPC ini dibedakan ini? Di opsi B ini kontraktornya dibedakan. Mungkin biar pendanaannya lebih besar kali Pak. Jadi Kenapa? terkait pendanaan gitu. Oh, ini terkait pendanaan gitu. Oke. Kenapa kok bisa lebih besar? Misalkan dari pemerintah Pak, biasanya kan pemerintah gak terlalu ngurus gitu Pak. Sekarang pemerintah malah ngurus itu. FIT itu nggak boleh sama dengan EPC-nya. Mungkin terkait pendanaan juga sih Pak. Tapi Oke ya. Ini sebenarnya logika aja ya dengan ini. Lupa kenapa sih kontraktor FIT harus berbeda dengan kontraktor EPC? Jawabannya satu, supaya nggak kong kali kong. Loh, apa Pak? Kok bisa kong kali kong? Anda bikin rancangan, terus kemudian Anda bikin yang ngerjain, bisa jadi gitu ya. Pada saat Anda bikin rancangan, Anda sudah memasukkan item-item yang nantinya akan menguntungkan Anda. Paham ya? Paham maksud saya? Itulah kenapa pemerintah itu tidak pernah menyamakan antara FIT kontraktor dengan FIT EPC. Maksudnya seperti ini. Ya, saya cerita nih. Saya mau bangun suatu pabrik A, katakanlah seperti itu. Ya. Oke, saya putuskan bahwa yang mengerjakan FIT dan yang mengerjakan EPC itu satu kontraktor saja. Ya. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh kontraktor ini? Oke ya. Ini proyeknya kalau misalnya benar cuma bangun pabrik A ini gitu ya. Ini nilai kontraknya kecil nih. Ya, nilai pabriknya kecil nih. Ya. Bisa nggak ya saya gedein gitu ya? Cara gedein gimana? Ya udah, gini. Pada saat kita bikin FIT gitu ya.
ini sebenarnya nggak butuh kompresor, gitu ya. Ya udah saya tambahin aja kompresor, gitu ya. Karena apa? Nanti kan pada saat EPC itu nanti akan dibeli tuh. Nah kan jadi gede kan proyeknya, gitu ya. Jadi proyeknya jadi gede kan, ukuran gede. Kita nggak butuh vessel, vesselnya yang dibutuhkan itu cuma 2. Udah deh tambahin 4, gitu ya. Kan kita ngedesain tuh 4 tuh, tambahin aja 2 vessel lagi. Nganggur ya nggak apa-apa, nanti kan ini. Oke, jadi nanti kita pada saat bangun kita juga bangun 4, gitu kan. Jadi proyeknya itu untuk vessel itu nambah 2 vessel, gitu ya. Terus kemudian tangki butuhnya 1, udah tambahin aja jadi 3, gitu ya. Didesain di fit kita jadi 3 ya, gitu ya dari ini. Oke. Itulah alasan kenapa tidak ada yang namanya kontraktor fit dengan kontraktor EPC jadi 1, ya. Jadi itu akan terjadi seperti itu, gitu ya. Jadi pada saat dia merancang, mendesain fit, gitu ya, karena dia tahu dia akan mengerjakan pabriknya, dia bisa dibesarkan skopnya. Yang awalnya itu cukup dengan 2 tangki atau 1 tangki, dia tambah tiba-tiba 3 tangki. Ya, apalagi kalau ownernya benar-benar nggak tahu proses, gitu kan. Ownernya itu taunya cuma bisnis kan, biasanya seperti itu ya. Owner tuh biasanya cuma bisnis saja, gitu kan, nggak tahu proses dan lain sebagainya. Pak, ini harus butuh 3 tangki, Pak, gitu. Oh, gitu ya, ya. Oh ya, oke, 3 tangki, gitu deh. Nah, itulah yang terjadi, ya. Jadi dahulu itu kenapa kita pisahkan antara kontraktor fit dan kontraktor EPC, gitu ya. Itu yang harus kita konsiderasi, ya. Atau kebalikannya, ya, kebalikannya juga bisa terjadi, gitu. Ini kan pemilik kita nggak tahu proses nih. Ini butuh vesselnya itu ada 2, gitu kan. Tuh. Terus kemudian supaya kita banyak untung, gitu ya. Oke deh, ini harga 2 vessel ini, tapi pengadaannya itu diadakan cuma 1, gitu. Ya. Jadinya apa sekarang? Udah nanti bangun cuma 1, tapi bilang aja pembelian untuk 2. Nah, kayak gitu. Ya. Itu juga dihindari, ya. Jadi itulah inti kenapa kontraktor fit itu tidak pernah menjadi juga kontraktor EPC. Kalau kontraktor fitnya berbeda dengan kontraktor EPC, hal tersebut bisa kita hilangkan, gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah kontraktor fit ya dia mengerjakan fit. Saya kan nanti pasti nggak akan ngerjakan EPC-nya, gitu. Jadi saya akan bikin dokumen fitnya ya sesuai dengan tata aturan, gitu ya. Ngapain saya ngurusin kontraktor yang nantinya itu bukan kontraktor saya, gitu loh, gitu. Bukan saya yang mengerjain pabriknya, gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa kita itu ini ya. Jadi tanda kutip ini yang kita masih sangat-sangat ini ya di Indonesia, gitu ya. Ya mungkin budaya kita belum seperti budaya di luar, gitu ya. Jadi masih kita itu dalam melaksanakan kadang-kadang melaksanakan desain dan lain sebagainya belum pada etik yang sesuai, gitu ya. Jadi kita masih menggunakan fokusnya itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan untung, gitu ya. Ini juga pernah nih saya ceritakan ke Reza, gitu ya. Kenapa itu aspal di Pantura itu selalu rusak, gitu ya dengan ini. Ya, apakah kita tidak memiliki kualitas aspal yang baik? Ya, jawabannya itu adalah aspal di Sentul, di sirkuit Sentul, ya, semenjak dia itu dibangun sampai dengan hari ini itu cuma diganti 1 kali, gitu ya. Dalam artian sebenarnya kita itu mampu untuk bikin aspal yang kualitas bagus, kualitas sirkuit, kualitas landasan pacu bandara. Ya, tapi kembali lagi, gitu ya. Saya dengar cerita sendiri, gitu ya, dari alumni yang pada waktu itu membuat aspal di Sentul itu, yang menyuplai bahan asal di Sentul itu, ketika dia itu presentasi ke pengelola jalan untuk Pantura di Jawa, gitu ya, jawabannya itu adalah, Pak, kalau misalnya nanti itu
aspalnya tahan lama, nggak ada project lagi dong. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita masih orientasinya itu adalah orientasi coba dapetin duit, gitu ya. Karena kalau misalnya aspalnya kualitasnya sentul, Pak, ya nanti udah selesai, nggak ada lagi pengaspalan lagi, nggak ada lagi project lagi, gitu ya. Nggak sering lagi nih dapat ininya. Nah, seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang masih apa ya, di Indonesia itu masih sangat kental sekali, gitu ya. Jadi ini. Oke. Oke, baik. Konsep yang C, nah ini biasanya yang dia di luar negeri. Malah kalau di luar negeri itu adalah kontraktor fit itu adalah langsung ngerjain EPC-nya, gitu. Ya, berbeda dengan konsep yang di B. Kalau di konsep yang C, fit sekaligus ngerjain yang EPC-nya. Ya. Nah, ini ada keuntungannya kalau fit dan EPC ini jadi satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan desain, gitu ya, yang menanggung itu adalah kontraktor EPC. Jadi ini ada yang C ini lebih disuka oleh sebenarnya owner. Kalau benar ya, ini kalau dalam tata desainnya itu benar, gitu ya. Kalau kita mikirnya benar, gitu ya, budaya kita itu benar. Nah, ini sebenarnya yang C ini lebih disuka, gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, ini cuma di ya itu di Indonesia ya tahu sendirilah ya. Ya. Terus kemudian yang D itu adalah mulai dari awal sampai dengan akhir itu adalah kontraktor apa namanya itu yang memilih, gitu ya. Jadi ini ada satu contoh, gitu ya. Satu contoh di mana kesemuanya kontraktor itu contohnya itu adalah di apa namanya, ada 2 proyek di Indonesia, gitu ya. Salah satunya itu adalah di LNG plant yang ada di Sulawesi. Itu mulai dari awal sampai dengan akhir itu kontraktor. Biasanya seperti ini. Untuk yang di ini kenapa bisa apa namanya mengalami seperti ini, gitu ya. Satu, ini ada kaitannya itu dengan kepemilikan dari investasi itu seperti apa. Ya, saya kasih contoh di Sulawesi itu adalah pendanaan 100% dari luar. Nah, biasanya gini. Nah, ini juga saya ingin diskusi dengan Anda ya, gitu ya, terkait dengan misalnya nih ya, pro dan kontra ada tenaga asing itu pergi ke Indonesia. Padahal kita itu banyak sekali tenaga kerja di situ. Karena ini juga kejadian. Biasanya itu adalah ya, saya mau investasi nih di Indonesia, gitu ya. Tapi tentu saja saya pasti akan berikan syarat. Saya kan bawa uang ke Indonesia, gitu ya. Tapi saya berikan syarat. Apa Pak syaratnya? Satu, gitu ya. Yang bangun pabrik mulai dari awal sampai dengan akhir dan yang nantinya akhir mengoperasikan itu adalah saya, gitu. Nah, terus negara dapat apa? Ya dapat sharingnya, ya. Jadi kan sharingnya misalnya kita 50-50. Bapak negara itu ya, Indonesia nggak perlu tahu, gitu ya. Saya mulai dari awal sampai akhir, gitu ya. Saya bangun pabriknya, udah deh kalau beroperasi ya udah dapat 50-50, gitu. Udah. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda jadi pemerintah gimana? Setuju atau enggak? Latif. Anda setuju nggak, Latif? Ini yang terlihat aja di saya ini. Iya Pak, kalau pemerintah yang penting saya untung gak mikirin ada terserap tenaga kerjanya atau enggak, mungkin gitu Pak. Oke. Apa namanya, Reza, kamu setuju nggak kalau kamu jadi, kamu kan calon pemimpin negara nih, setuju nggak nih? Oh Pak, kalau saya kalau jadi pemerintah ya, kalau pemerintah sekarang yang setuju sih Pak, maksudnya benar kata Latif tadi sih, kayaknya dengan pendapatan kita juga maksudnya lumayan banyak yang harus dibayar ke orang gitu ya, utang, jadinya ya main aman aja. Nah, gitu ya. Jadi Anda sudah merasakan kan bagaimana susahnya posisi pemerintah saat ini. Utang banyak, gitu ya, yang segera harus dilunasi, gitu. Terus kemudian itu syarat pertama itu kan, pabrik dari ini. Pabrik yang kedua, gitu ya, syarat yang kedua, tenaga kerjanya juga dari saya. Nah, gimana Za kalau gitu ya? Syarat yang kedua Za.
Agak berat sih Pak. Agak berat dan ini. Maksudnya ya di satu sisi mungkin mau nggak mau gitu Pak. Maksudnya ya Indonesia kan butuh mereka juga gitu Pak. Maksudnya bukan butuh tenaga asing ya, tapi butuh investornya gitu Pak. Jadi ya nurut-nurut aja sih kayaknya kalau yang ngelihat yang sekarang ya Pak. Nah, itulah yang saya sampaikan ya. Itulah yang kenyataan yang terjadi itu di Pomala gitu ya. Jadi kita punya tambang nikel di sana ya, di Sulawesi itu gitu ya. Jadi begini gitu ya. Saya terus terang pernah ke sana, tapi bukan yang Pomalanya ya, ke Sarwaku. Di situ ada Vale. Itu ada yang dari daerah Vale nggak di sini? Dari daerah Sarwaku nggak? Sulawesi ada? Oh, nggak ada ya? Ini ya. Nah, saya itu pernah menggunakan dua jalur, jalur udara dan kemudian jalur darat, gitu ya. Jadi pas lagi nggak dapat pesawat ya pakai jalur darat. Terus terang daerahnya itu memang daerah terbelakang gitu ya. Pada waktu saya jalan darat di sana gitu. Ya, dalam artian gitu. Kalau nggak ada investasi gitu ya, nggak ada investasi untuk penambangan nikel gitu ya. Nah, negara kan nggak punya duit gitu ya untuk bikin pabrik. Ya, kalau pabriknya sekelas Vale, saya yakin lah, waduh, nggak ada lah duit untuk negara ini. Pengolahannya itu adalah pengolahan biji nikel itu sangat mahal sekali itu. Ya, dan itu semuanya dibakar semua, gitu kan, proses reduksi ini sampai dengan mengkonsentrasikan nikel itu waduh itu peralatannya itu mahal-mahal semua gitu ya, temperatur sampai 600 gitu ya, 800 ribuan gitu. Waduh, kalau saya ngelihat ininya negara nggak punya duit lah untuk bikin pabrik ini. Nah, tapi itu kalau misalnya kita nggak mengolah gitu ya, artinya kita nggak akan dapat income ya. Terus ya penduduk sekitar di situ ya pasti nanti akan tetap miskin aja sampai ini. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya investasi. Nah, investasi itu yang tadi itu ya, tidak ada investasi itu yang murni investasi. Semuanya itu adalah penuh dengan syarat. Ya, entah itu syaratnya itu adalah oke deh pakai teknologi saya. Benar. Yang di Pomala itu dia mau investasi asal teknologinya menggunakan teknologi China. Termasuk juga nanti itu kontraktor yang mengerjakan pengerjaan itu juga dari China. Itu syaratnya. Ya, sebentar ya. Ya, terima kasih. Oke, jadi itulah dilematis pemerintah kita yang kita kita temui gitu ya di dalam kasus gitu ya. Oh, kenapa ini kita punya banyak engineer, tetapi ya itu memang itulah keinginan dari investornya. Ya lah, kalau investor sudah pinginnya kayak gitu kita susah dengan ini. Ya, nggak hanya di Sulawesi yang ya sama juga ya, di atasnya Sulawesi yang di daerah Luwu itu juga sama itu yang kayak gitu tuh. Kalau itu bukan China ya, itu Jepang. Jadi Jepang itu maunya itu diwakili oleh Mitsubishi, itu juga pernah menyampaikan gitu ya. Ya, jadi ini nanti video ini ya, internal aja ya, kita nggak ini ke ke YouTube gitu ya. Jadi itu juga sama itu. Saya pinginnya itu gitu ya, pabriknya itu saya yang bikin gitu ya. Terus kemudian pemrosesannya juga saya yang bikin. Tenaga ahlinya juga saya yang bikin. Cuma ini jauh lebih tidak diviralkan gitu ya, yang ini pinter lah orang Jepang itu kalau ini ya. Gitu ya, dibandingkan dengan yang di Pomala itu. Gitu ya. Nah, itu kejadian sebenarnya sama gitu ya. Karena apa? Ya udah, negara lagi membutuhkan ini untuk pembangunan gitu ya. Yang Anda pikir membangun misalnya jalan tol Cipali dari mana itu Jakarta ke Surabaya gitu ya, terus Cisundawu ya, itu yang ini emang pakai dana apa gitu kan. Ya itu adalah dana-dana investasi yang kayak gitu yang
yang kita ini. Apakah Jasa Marga punya duit? Jawabannya nggak akan Anda punya duit lah begitu Jasa Marga. Gitu. Atau mana itu perusahaan-perusahaan konstruksi kita itu ya nggak ada duit, gitu kan. Jadi termasuk apa namanya kita yang menikmati, gitu ya. Ya, jadi itulah. Ya, jadi saya kembali lagi tadi ke pertanyaan yang berhubungan dengan EPC itu tadi mana nih? Ya, itu ya. Jadi sudah terjawab ya. Ya. Jadi kalau yang di ini kasus khusus ini, kasus khusus. Jadi mulai ownernya itu mulai dari semua proyeknya itu kita menyerahkan kepada satu kontraktor untuk ini. Nah, kalau di Jepang sana itu jalan. Gitu ya. Misalnya nih untuk yang di Sulawesi itu kalau nggak salah dari awal sampai akhir itu semuanya Jepang. Ya, JGC terus kemudian Mitsubishi gitu ya yang bangun pabrik mulai dari pabrik, teknologi selection, fit, EPC sampai ini mereka semua itu. Termasuk juga dananya dari mereka gitu loh. Ininya. Ya, jadi apa namanya? Kita nggak ada pengeluaran dari negara, kita dapat sharing aja dari itu. Oke, baik, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke slide yang kedua. Ya, harapannya ini ada sedikit tahu tentang dunia engineering, ya, dunia EPC, gitu ya. Nah, nanti minggu depan kalau misalnya ini nanti juga saya akan undang, gitu ya, Pak Andreas Widodo itu yang sudah malang melintang di dunia EPC untuk menceritakan terkait dengan bagaimana dia proses merancang di dunia EPC juga, ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini beberapa menit ke depan aja terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan perancangan, gitu ya. Jadi perancangan ini adalah yaitu tadi bagaimana kita itu untuk merealisasikan, gitu ya, suatu produk yang akan nantinya memberikan kemanfaatan, gitu, ya. Jadi misalnya nih, ini yang ada di Kudus gitu ya, yang ada di Kudus, teman-teman yang lagi ini Raffi CS gitu, ya, dia itu adalah bagaimana merancang produksi bensa gitu. Karena apa? Karena timnya Pak Bagio sudah menemukan nih resep atau racikan katalis yang tepat untuk bikin bensa tersebut dari minyak sawit. Gitu kan. Nah, ini jadi ada opportunity. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini tim engineering itu harus apa namanya merancangkan suatu rancangan proses unit operasi sedemikian hingga itu terrealisasi, gitu. Ya. Gimana Raffi? Sekarang sudah 100% Raffi? Commissioningnya? Produknya sudah sesuai? Halo Pak. Untuk terakhir tuh belum sih Pak. Kamu masih perlu semangat lagi nih untuk gitu. Tapi anyway gitu ya. Jadi tidak hanya dari apa namanya di Kudus saja gitu ya. Saat ini pun juga apa namanya Dumai gitu ya sedang merancang biorefinery gitu ya. Kebetulan kalau yang biorefinery kebetulan saya ikut di dalam pembuatan fitnya. Jadi saya tahu gitu ya. Nah, sekali lagi apa gitu ya, kita menemukan suatu sumber baru gitu ya, di mana itu potensial di kita gitu ya, jadi sawit. Kemudian kita punya juga resep katalisnya ya, resep prosesnya sudah kita pegang ya, kuncinya sudah kita pegang. Nah, sekarang bagaimana kita mendesainkan itu sedemikian hingga kita hasilkan menjadi produk-produk atau turunan yang bermanfaat gitu ya. Jadi itulah esensi dari merancang. Kalau di dalam skala besar, gitu ya, dalam skala besar, pasti yang namanya life cycle atau apa namanya daur hidup dari suatu proses itu akan dimulai dari adanya temuan, ya, semua temuan atau suatu masalah, ya, atau suatu produk baru yang lagi dibutuhkan di masyarakat, gitu ya. Ya, atau sebenarnya produk itu sudah lama, ya, tetapi kita menemukan sumber baru. Contohnya itu adalah kalau misalnya kita tadi itu ya menemukan, ternyata itu bahan bakar itu bisa dibikin dari CPO gitu loh,
gitu ya. Oh, kalau bisa gitu, ya kenapa nggak kita bikin, kita coba rancangkan, begitu kan? Ya. Atau kalau misalnya di sana gitu ya, di teman-teman perminyakan gitu ya, itu adalah saya nemukan sumur baru nih. Yuk kita kita olah, kemudian kita bikinkan sumber bahan bakar di situ. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu yang akan dimulai ya, dari situ nanti kita akan membuat studi-studi visibility study-nya, ya, planningnya dan lain sebagainya. Ya. Contohnya untuk yang Anda mungkin sudah pernah mendengar ya, gitu ya, yang namanya itu adalah LNG Tangguh. LNG Tangguh itu adalah sekarang itu jadi LNG terbesar di Indonesia. Jadi gas alam itu kita cairkan dalam bentuk LNG, terus kemudian kita ekspor. Ya, satu train itu kira-kira itu masuknya itu adalah 300 juta kubik, gitu ya, kaki kubik, gitu ya, jadi besar sekali. Ya, dan itu Tangguh adalah salah satu yang terbesar. Nah, Tangguh itu semenjak saya itu kuliah, jadi 1990-an gitu ya, itu sebenarnya sudah digembar-gemborkan mau akan diproduksi. Ya, tetapi baru dibangun itu kurang lebih di kisaran 2000-an. Ya, jadi Anda bisa lihat gitu ya. Jadi prosesnya itu panjang. Tidak sekedar kita itu menemukan, kita ketemu sekarang, yuk kita bangun, enggak. Gitu ya. Jadi prosesnya itu itu panjang sekali. Atau itu bisa dipercepat kalau kita lagi terdesak. Ya. Contohnya itu adalah ceritanya Pak Tatang itu kalau nggak salah itu pada saat Perang Dunia Kedua itu, ya, Fischer-Tropsch itu bisa komersialisasi cepat itu gara-gara memang untuk perang gitu ya, dibutuhkan cepat. Jadi akhirnya itu adalah mungkin menjadi rekor komersialisasi dari konsep menuju ke komersialisasi industri yang paling cepat, gitu ya. Atau bayangkan aja seperti ini ya, katalis merah putih gitu ya. Nah, itu sejak katanya 1994 gitu ya, Pak Bagio itu sudah melakukan penelitian itu. Ya, bahkan di majalah Tempo itu katanya berapa? 1980 ya. Saya itu lahir 1980. Gitu. Itu sudah mulai diinisiasi. Nah, sekarang bayangkan, apakah sekarang sudah masuk ke industri baru mau ya, jadi introduction-nya baru kemarin gitu. Coba bayangin, lama sekali gitu ya. Karena ya itu, kalau kita berbicara terkait dengan industrialisasi, ya, itu pasti banyak yang dipikirkan, ya, tidak hanya masalah teknis, ya. Termasuk kemarin itu ada diskusi dengan BPUDL, gitu ya, ITB, ya. BPDL itu adalah Badan Pengelolaan Dana Abadi, ITB. Jadi ITB itu punya dana abadi, jumlahnya berapa ya? Kalau nggak salah ya, saya lupa, gitu ya. Setengah T kalau nggak salah, gitu, yang punya abadian dengan ini. Nah, itu rencananya mau digunakan untuk industrialisasi riset yang keluar dari ITB. Ya, salah satunya itu adalah katalis merah putih. Nah, ketika itu disampaikan, ya, wah, ternyata itu tantangannya banyak sekali. Ya, mulai tantangan hukum, tantangan sosial, tantangan ini, maksudnya tantangan tuh bukan ini ya, bukan ditentang ya, bukan ya. Tetapi aspek yang harus kita evaluasi itu tidak hanya sekedar aspek teknis. Oke ya, kita jualan terus kemudian enggak. Gitu ya. Bahkan kalau disampaikan gitu ya, kita jualan katalis jangan sampai terjadi perang harga gitu ya, dengan UOP, dengan yang mereka yang supplier katalis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, juga harus dipikirkan ya. Jadi jangan sampai mengembalikan impact buruk sedemikian hingga nantinya itu gitu ya, industri ini jadi kacau gitu ya. Misalnya nih, katalis yang diproduksi merah putih itu dibikin murah, tetapi katalis yang lain akan dinaikkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Sebab apa? Nah, kita kan bergantung, masih ada bergantung bagian-bagian lain yang pada mereka. Nah, jadi itu hal-hal seperti itu yang tidak hanya secara teknis harus dipikirkan, tapi juga harus dipikirkan bagaimana misalnya itu adalah nanti kalau customer protes gitu ya,
melakukan gugatan. Nah, itu kan kita juga harus mikirin tuh sisi hukumnya seperti apa. Ya, jadi ada banyak ini makanya ITB gitu ya itu sedang berbenah gitu. Tidak hanya sekarang itu memikirkan teknis karena teknis akan mentok juga di teknis gitu ya. Kita tidak akan pernah bisa mengkomersialisasi teknologi kita. Karena kalau untuk komersialisasi gitu ya sampai pada saat consumer itu harus ada juga pemikiran terkait dengan non-technical ya hubungan dengan konsumen seperti apa gitu ya terus kemudian kalau ada klaim komplain gitu ya itu akan seperti apa gitu ya nah itu maka dari itu adalah panjang sekali proses ini sampai dia nanti construction startup gitu ya dan lain sebagainya ya jadi pada saat kita merealisasikan perancangan itu biasanya akan dimulai dari konsep dulu ya konsepnya seperti apa sih gitu ya ini kira-kira nanti itu teknologinya ada nggak sih gitu ya propertinya seperti apa sih apabila kalau kita berhubungan dengan bahan-bahan yang baru ya gitu ya contohnya seperti kita dapat CPO gitu kan CPO itu hanya ada di Indonesia kan ya jadi karena CPO ada di Indonesia cuma ada di Indonesia propertiesnya nggak banyak di textbook atau di jurnal-jurnal. Jadi kita harus mencari-cari sendiri. Nah, itu jadi salah satu tantangan. Jadi mulai dari konsepnya, terus kemudian realisasinya, teknologinya seperti apa, itu harus banyak-banyak itu di brainstorming gitu ya. Oh, nanti itu. Nah, baru kalau misalnya kita sudah tahu, oh ya kira-kira nih untuk realisasinya itu adalah kita gunakan teknologi ini, nah, baru kita matangkan, ya. Kira-kira itu ada nggak proses yang lebih baik, gitu ya. Kita optimasi istilahnya di situ, ya. Sampai benar-benar bahwa teknologi yang nanti kita akan gunakan itu benar-benar teknologi yang sudah matang, ya. Nah, kemudian baru kita berbicara setelah itu adalah bagaimana keekonomiannya, gitu ya, safety-nya, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, nah kalau berhubungan dengan produk kita harus pahami terkait dengan daur hidup dari produk sendiri, gitu ya. Ada yang produk itu, ya, itu misalnya akan selalu naik. Ya selalu ini biasanya produk-produk berhubungan dengan energi itu ya kemudian produk-produk sekarang itu ada 3 hal ya energi obat-obatan dan pangan ya 3 ini yang nantinya itu adalah produknya itu pasti akan selalu naik ya energi siapa sih yang nggak butuh energi gitu ya fuel siapa yang nggak butuh ini nah pasti kedepannya naik atau kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada juga produk-produk yang seperti C ini, ya pernah naik booming terus kemudian turun, ya ada direformulasi lagi supaya naik, gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya itu smartwatch, gitu ya, jam-jam digital gitu, ya dulu pernah booming gitu ya. Zaman dulu ada Alba dan lain sebagainya gitu sekarang udah mulai turun gitu ya nah sekarang direformulasi lagi gitu ya dengan adanya di situ pendeteksi jantung gitu ya detak jantung dan lain sebagainya nah lagi booming lagi menuju ke naik lagi gitu ya atau menjadi produk yang B ini yang naik terus kemudian turun gitu ya kemudian hilang gitu atau ya udah produknya cuma sekali aja terus kemudian turun gitu ya nah ini banyak nih ya jadi dulu pernah saya itu ketemu yang namanya spinner ya terus kemudian sekarang nggak ada lagi tuh ya atau yang mungkin ini dulu produk ada yang namanya batu akik gitu ya terus kemudian sekarang udah nggak ada lagi dulu booming sekali ini ya. Jadi cuma dalam waktu terus kemudian mati gitu ya oke nah kita harus memahami ini kita masuk produk bagian produk yang mana gitu ya kalau industri kimia karena industri itu dibutuhkan gitu ya dalam skala besar biasanya tipenya masuk D gitu ya misalnya contohnya nih ya
produk yang sekarang itu lagi mau dikembangkan Pertamina itu adalah petrochemical, ya, yaitu adalah bahan untuk membuat plastik. Ya, siapa sih sekarang itu yang nggak butuh plastik? Semuanya itu kita itu sudah dikuasai oleh plastik, gitu ya. Apa-apa plastik, gitu. Ya, bahan-bahan sekarang itu plastik. Bahkan apa namanya, kaki lima sekarang itu kalau dulu itu apa namanya gorengan itu ditutupnya itu pakai apa namanya kertas ya. Kadang-kadang kertas itu kertas sertifikat atau apa gitu yang penting-penting itu. Sekarang itu dikasih plastik gitu ya. Jadi apa namanya produk kimia biasanya itu adalah mengikuti yang produk D apabila kalau produknya itu adalah komoditas ya. Oke, apa namanya? Ini yang berhubungan dengan kalau kita mendesain kita harus tahu produk specification. Oh ya, terhadap produk specification nanti pada saat kita akan di semester ini juga ya, kita akan mendevelop rancangan pabrik, kita akan belajar bagaimana kita membuat suatu produk specification. Ya, karena itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita langgar. Begitu kita langgar, udah cerita sudah berakhir. Anda produk Anda tidak akan diterima. Terus kemudian berapa kapasitasnya? Nah, ini penting juga nih. Gitu ya, mau kapasitas kecil tapi banyak, atau satu pabrik aja tapi langsung dibikin gede. Nah, ini biasanya unit operasi juga seperti itu. Kita mau satu tapi banyak, ataukah cukup satu yang gede terus ini. Ya, ini harus banyak pertimbangan karena di situ adalah kalau misalnya untuk rotating equipment misalnya, itu harus kita konsiderasi adanya failure atau kegagalan operasi. Jadi maksudnya itu yang tadi pompa kompresor itu nggak bergerak. Loh bisa loh, gitu ya, kita starter tiba-tiba mati aja. Gitu. Itu sering terjadi ya. Nah, kemudian ada faktor ekonomi yang utama gitu ya, yang namanya orang proses itu biasanya mikirnya itu adalah untung gitu ya. Terus kemudian environment dan safety. Oke, baik, untuk apa namanya berhubungan dengan ini akan saya lanjutkan di minggu depan. Ada pertanyaan dari ini ya terkait materi hari ini? Karena ini sudah nanti akhirnya end up-nya dengan apa namanya diagram bawang. Ya, nanti akan saya sampaikan terkait diagram bawang dan bagaimana membuat rangkaian proses merujuk kepada diagram bawang. Oke, baik, ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada, Raffi? Tidak ada pertanyaan, Raffi? Anda di mana nih, Raffi? Di Bandung atau di Kudus, Raffi? Saya di Bandung, Pak. Waktu itu apa? Kalau nggak salah ada yang harus dibenahi lagi ya, Pak. Jadi kami pulang dulu ke Bandung, Pak. Oh, kapan itu alat-alat di Kudus dipindahin ke Jatinangor tuh? Seharusnya setelah audit ya, Pak ya. Jadi audit dulu di Kudus, mungkin nanti baru dipindah ke Nangor, Pak. Oke, baik. Ini kebetulan apa namanya jam 8.50. Nah, saya itu diminta ikut penandatanganan ini nih. Oke. Ini ada pertanyaan. Untuk absen yang sit in bagaimana ya, Pak ya? Kemarin bukannya dikasih link oleh Bu ini ya, Bu Aci ya, yang pakai Google itu. Pakai apa namanya Google Form ya. Nanti pakai itu aja. Ya untuk yang apa namanya sit in. Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat untuk semuanya dan tetap semangat ya. Oke, baik, terima kasih.